Di bawah atap seng gudang penggilingan yang membara oleh terik matahari, aku adalah mesin bernyawa. Namaku Pendi, dan setiap harinya aku berteman dengan debu gabah yang gatal serta karung-karung beras seberat 50 kilo yang menindih bahuku. Namun, ada satu hal yang membuat rasa lelah itu hilang seketika. Aroma parfum cendana yang tiba-tiba menyeruak di tengah bau peluh para pekerja. Itu adalah aroma Bu Ratna, sang juragan beras di kampung ini. Dia adalah wanita yang matang, dengan tatapan mata yang bisa membuat nyali pria manapun menciut. Namun, di mataku, dia adalah teka-teki yang paling ingin kupecahkan. Setiap kali aku melintasi depannya dengan tubuh yang hanya dibalut kaos kutang basah, aku bisa merasakan matanya yang tajam seolah sedang memindai setiap lekuk otot lenganku yang menegang karena beban karung. Ada api yang berkilat di sana, bukan api kemarahan, melainkan bara keinginan yang ia simpan rapi di balik kewibawaannya. Sore itu, saat suara mesin penggilingan mulai meredah dan para kuli lain sudah bergegas pulang, Bu Ratna masih berdiri di ambang pintu gudang yang remang. Ia memperhatikanku yang sedang mencuci muka di pancuran air samping gudang. Air yang mengalir di dadaku yang bidang seolah membuat tatapannya semakin tak lepas. Pendi, ke kantorku sebentar. Ada urusan yang tidak bisa dibicarakan di depan orang banyak. Suaranya serak, rendah, dan penuh penekanan yang membuat bulu kuduku meremang. Aku melangkah masuk ke ruangannya yang dingin karena AC, sangat kontras dengan hawa gudang yang pengap. Begitu pintu tertutup, Bu Ratna tidak langsung bicara soal pembukuan atau stok beras. Ia justru berjalan mendekat hingga aku bisa mencium aroma cendananya yang kini bercampur dengan aroma kopi mahal. Pendi, kamu tahu kenapa aku selalu menyuruhmu pulang paling terakhir? Tanyanya sambil menyentuh ujung kerah kaosku yang lembab dengan jemarinya yang lentur. Aku terdiam, lidahku keluh. Di ruangan yang hanya disinari lampu meja yang redup itu, aku menyadari bahwa kasta antara juragan dan kuli hanyalah selembar kertas tipis yang siap terbakar. Di sini, di tengah tumpukan karung beras yang menjadi saksi, sebuah badai romansa yang ekstrim baru saja dimulai. Aku bukan lagi sekedar kuli panggulnya. Aku adalah pria yang ia pilih untuk memadamkan kesepian di istana berasnya ini. Suara denting jam dinding di kantor Bu Ratna terdengar begitu nyaring. Seolah-olah setiap detiknya sedang menghitung mundur keberanianku. Hembusan angin dari AC yang dingin menerpa kulitku yang masih panas karena sisa keruja di gudang, menciptakan sensasi merinding yang aneh. Di hadapanku Bu Ratna berdiri dengan jemari yang masih menyentuh rak kaosku, namun matanya tiba-tiba beralih ke arah lain. Ada gurat keraguan di wajahnya yang ayu, sebuah sisa-sisa pertahanan dari seorang juragan yang takut harga dirinya runtuh di hadapan kuli panggulnya sendiri. Pendi, maksudku ada laporan stok yang harus kamu bantu cek. Ucapnya terbata, mencoba mengalihkan pembicaraan sambil melangkah mundur menuju meja kerjanya yang besar. Ia mencoba kembali ke mode bos yang dingin, namun aku bisa melihat dengan jelas bagaimana dadanya naik turun dengan tidak teratur. Malu-malunya Bu Ratna justru menjadi bensin bagi api yang sudah menyala di dalam diriku. Aku tidak bergerak mundur, aku justru melangkah maju satu demi satu, membuat langkahnya terhenti tepat di pinggiran meja jati itu. Hanya cek stok Bu, atau ada stok kesepian yang perlu saya bantu kurangi. Bisikku dengan suara yang sengaja kubuat dalam dan bergetar. Bu Ratna membuang muka pura-pura sibuk merapikan tumpukan kertas, namun tangan yang gemetar tidak bisa berbohong. Ia mencoba menghindar saat aku meletakkan kedua tanganku di atas meja, mengurung posisinya. Aroma cendana dan aroma tubuhnya yang matang kini memenuhi paru-paruku, mengalahkan dinginnya AC ruangan itu. Jangan kurang ajar, Pendi. Ingat siapa kamu, ingat siapa saya. Katanya lirih, mencoba tegas tapi suaranya pecah di ujung kalimat. Aku tersenyum tikis. Aku tahu dia sedang bertarung dengan nuraninya. Di luar sana ibu memang juragan saya. Tapi di dalam ruangan yang terkunci ini, kita hanya pria dan wanita, Bu. Ibu tidak bisa terus-terusan bersembunyi di balik kebaya rapi ini. Aku memberanikan diri menyentuh helai rambutnya yang sedikit keluar dari sanggulnya. Bu Ratna terkesiap. Tubuhnya menegang namun ia tidak menjauh. Ia justru memejamkan mata, seolah sedang menikmati sentuhan kasarku yang penuh kapalan. Tangan seorang pekerja yang jujur. Meskipun ia masih mencoba menghindar dengan kata-kata, namun bahasa tubuhnya berkata sebaliknya. Ia haus akan keberanianku. Malam ini, aku akan membuktikan bahwa sekuat apapun tembok yang ia bangun, aku akan menjadi pria yang meruntuhkannya dengan ketulusan dan hasrat yang tak lagi bisa kutahan. Keheningan di dalam kantor itu terasa sangat berat, seolah udara pun segan untuk bergerak. Bu Ratna masih berdiri mematung di antara meja kerja dan rengkuhanku. Ia mencoba memalingkan wajah, namun napasnya yang menderu pendek di leherku adalah sebuah pengakuan yang jujur. Aku tahu,
Tembok kewibawaan yang ia bangun selama bertahun-tahun sebagai juragan terpandang kini mulai retak, hanya menunggu satu dorongan kecil untuk benar-benar runtuh. "Pendi, hentikan, nanti ada yang lihat," bisiknya dengan suara yang sudah kehilangan taringnya. Sebuah peringatan yang terdengar seperti sebuah permohonan agar aku tidak berhenti. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Dengan perlahan namun pasti, aku meraih dagunya, memaksanya untuk menatap mataku kembali. Di sana, di balik kelopak matanya yang bergetar, aku melihat seorang wanita yang sangat rapuh. Wanita yang selama ini memikul beban sebagai pemimpin penggilingan besar tanpa ada bahu untuk bersandar. Aku merasa menang. Kasta kami yang jauh berbeda seolah melebur di dalam ruangan dingin ini. Aku adalah kuli panggul, tapi saat ini aku adalah penguasa hatinya. Saat tanganku yang kasar dan penuh kapalan itu menyentuh lembut pipinya, Bu Ratna mengeluarkan desah pasrah yang panjang. Tembok itu runtuh seketika. Ia tidak lagi menghindar. Justru jemarinya yang lentur kini meremas kuat lengan berototku, seolah ia telah menemukan pegangan yang selama ini ia cari dalam kegelapan kesepiannya. Kamu benar-benar berani, Pendi," ucapnya sambil menyandarkan kepalanya di dadaku yang masih basah oleh peluh. Ada rasa bangga yang luar biasa di dadaku melihat sang juragan besar kini bersandar padaku dengan penuh kesenangan. Senyum tipis tersungging di wajahnya, sebuah ekspresi bahagia yang mungkin sudah lama tidak ia rasakan semenjak hidup sendiri mengurus harta warisan ini. Namun di tengah kemenangan yang manis ini, sebuah bayang-bayang hitam tiba-tiba melintas di benakku. Ketakutan itu muncul tanpa diundang. Bagaimana jika pintu ini tiba-tiba diketuk oleh mandor gudang? Bagaimana jika pembicaraan orang pasar mulai mencium aroma rahasia kami? Aku menatap tumpukan karung beras di balik kaca kantor yang luas. Mereka seperti ribuan mata yang siap menghakimi. Aku sadar, kami sedang bermain dengan api di atas gudang yang penuh dengan jerami kering. Kemenangan ini indah, namun resikonya adalah kehancuran total bagi nama baiknya dan mata pencaharianku. Di balik pelukan hangat ini, jantungku berdegup bukan hanya karena gaya, tapi karena waspada akan badai yang bisa datang kapan saja. Kalimat Bu Ratna di pantai itu terus terngiang, beradu dengan deru ombak yang tak kunjung usai. Aku menatap siluet punggungnya yang bergetar hebat. Di sana, di bawah langit pagi yang mulai memerah, aku menyadari bahwa cinta kami bukan sekedar perbedaan harta, tapi sebuah ancaman bagi tatanan hidup yang sudah ia bangun puluhan tahun. Ia adalah matahari di desa itu, dan aku hanyalah debu yang beruntung bisa menyentuh sinarnya sesaat. "Pendi," panggilnya lagi, kali ini tanpa menoleh. "Besok ketika kamu sampai di gudang, jangan pernah menatap mataku lebih dari 2 detik. Jangan pernah berdiri terlalu dekat denganku saat aku memeriksa stok beras. Kita harus kembali menjadi orang asing yang terikat kontrak kerja." Aku mengepalkan tangan, merasakan butiran pasir pantai yang kasar di sela jemariku. "Apa ibu sanggup? Setelah apa yang kita lalui di kantor dan di sini, apa ibu sanggup menganggap saya hanya sebagai nomor di buku gaji?" Bu Ratna membalikan badan. Air matanya kini benar-benar jatuh, membasahi pipinya yang halus. "Saya tidak punya pilihan, Pendi. Keberanianmu adalah racun sekaligus obat bagiku. Tapi jika kita terus melangkah, racun itu akan membunuh kita berdua. Desa ini punya telinga di balik dinding-dinding kayu, dan punya mata di balik sela-sela karung gabah. Sekali saja ada yang melihatmu keluar dari mobilku, atau melihatku tersenyum terlalu manis padamu, habis sudah semuanya." Aku terdiam, tenggelam dalam kebenaran pahit yang ia sampaikan. Risiko ini memang nyata, bukan hanya soal pemecatan, tapi soal harga diri seorang wanita terhormat yang akan diinjak-injak oleh mulut-mulut tajam penduduk kampung jika tahu ia menjalin asmara dengan kuli panggulnya sendiri. Aku melihatnya berjalan menuju mobil. Langkahnya terasa berat, seolah menyeret beban beribu-ribu ton beras. "Pulanglah, Pendi. Simpan memori ini di dasar laut. Besok, aku adalah majikanmu, dan kamu adalah pekerjaku. Tidak lebih." Ucapnya sebelum menutup pintu mobil mewah itu dan melesat pergi meninggalkan kepulan debu di jalanan pantai yang sepi. Aku berdiri mematung sendirian, menatap jejak ban mobilnya yang perlahan tersapu angin. Rasa menang yang sempat membumbung tinggi, kini hancur lebur, berganti dengan sesak yang menghimpit dada. Aku baru sadar, memiliki tubuhnya mungkin mudah, namun memiliki hidupnya adalah sebuah kemustahilan yang sangat beresiko tinggi. Besok, aku harus kembali ke gudang yang panas, kembali memanggul karung, dan yang paling berat, aku harus memanggul rahasia ini sendirian, di bawah tatapan dingin sang juragan. Janji tinggal janji. Dan kata-kata di pantai itu menguap begitu saja seperti embun yang dipaksa hilang oleh terik matahari yang memanggang atap gudang. Sepanjang hari di penggilingan, aku memang berusaha keras menepati janjiku. Tidak menatapnya lebih dari 2 detik,
tetap memanggul karung demi karung dengan keringat yang bercucuran membasahi kaos, dan menjaga jarak sejauh mungkin, seolah-olah Bu Ratna adalah api suci yang akan menghanguskan kuli rendahan sepertiku jika aku berani mendekat. Aku sibuk dengan debu gabah, sementara ia sibuk dengan tumpukan nota di mejanya. Namun, aku tahu mata Bu Ratna tidak bisa berbohong. Setiap kali ia melintas untuk mengecek stok beras kualitas super, ada kegelisahan yang sangat nyata yang ia sembunyikan di balik catatan pembukuannya yang rapi. Ia berjalan lebih cepat dari biasanya, namun langkahnya selalu tertahan sejenak setiap kali melewati posisiku. Sore itu, mendung tebal mulai menggelayut rendah di atas langit desa, menciptakan suasana remang yang mencekam sekaligus intim. Angin kencang mulai bersiul di celah-celah dinding gudang, dan satu persatu pekerja lain bergegas pulang, memacu motor mereka agar tidak terjebak hujan deras yang sebentar lagi akan tumpah. Aku sengaja memperlambat gerakanku, pura-pura merapikan tumpukan karung yang sebenarnya sudah tertata rapi di sudut paling gelap dan tersembunyi di gudang belakang. Jantungku berdegup kencang karena aku tahu dia belum beranjak. Aku tahu mobilnya masih terparkir di bawah pohon ketapang dan lampu kantornya masih menyala redup. Tembok pertahanan yang ia bangun dengan air mata dan isak tangis di pantai tadi pagi ternyata sangat rapuh, hancur berkeping-keping di hadapan hasrat yang sudah terlanjur tertanam jauh di dalam sanubari kami berdua. Pendi, kenapa belum pulang? Sebentar lagi hujan lebat. Suara itu terdengar pelan namun bergetar hebat dari balik deretan karung beras yang menjulang tinggi. Aku membalikkan badan, menatapnya yang berdiri di sana. Ia tidak lagi memakai topeng majikan yang dingin dan berwibawa. Bahunya luruh, sanggulnya sedikit berantakan, dan matanya menatapku dengan tatapan yang penuh rasa lapar, sebuah kerinduan akan perhatian dan kehangatan yang sama seperti yang kurasakan. Aku melangkah mendekat tanpa ragu, memangkas jarak yang tadi pagi ia minta untuk dijaga dengan sangat ketat. Setiap langkahku di atas butiran gabah yang berserakan terdengar seperti jenderang perang yang menuntut penyerahan total. Saya hanya menunggu perintah ibu. Bukankah ibu yang bilang bahwa gudang ini harus selalu ada yang menjaga? Jawabku parau sambil meraih tangannya yang halus di sela-sela tumpukan beras. Kamu benar-benar pria yang berbahaya, Pendi. Bisiknya pasrah saat aku menariknya ke dalam pelukanku yang masih beraroma keringat dan debu kerja. Tembok pertahanan Bu Ratna hancur untuk kedua kalinya, bahkan lebih hancur dan luluh lantak dari sebelumnya. Janji-janji soal resiko, ketakutan akan omongan tetangga, harga diri sebagai juragan terpandang dan nama baik keluarga seolah tersapu bersih oleh aroma tanah basah yang mulai tercium saat hujan deras akhirnya menghantam atap seng gudang dengan suara gaduh. Di antara aroma gabah yang khas dan suara rintik hujan yang semakin menderu menutupi segala suara lainnya, kami kembali terjebak dalam pusaran yang sama, lebih dalam dan lebih gelap. Sore ini, di bawah lindungan bayang-bayang gudang yang pengap, dia bukan lagi juragan yang ketakutan akan masa depan, dan aku bukan kuli yang patuh pada aturan kasta. Kami hanyalah dua insan yang memilih untuk kalah pada perasaan, memilih untuk saling menghangatkan di tengah dinginnya badai, meski kami tahu benar bahwa besok pagi resiko itu akan kembali menghantui dengan lebih kejam. Kami tahu bahwa setiap detik yang kami habiskan di sini adalah sebuah langkah menuju kehancuran. Namun sore ini, kehancuran itu terasa begitu manis untuk dinikmati berdua. Waktu seolah membeku di dalam gudang ini. Sementara di luar sana, hujan deras telah berubah menjadi gerimis tipis yang menyisakan aroma tanah basah. Kami berdua masih terdiam di antara tumpukan karung beras, mencoba mengatur nafas dan mengumpulkan kembali kepingan kewarasan yang tadi sempat berhamburan. Bu Ratna merapihkan pakaiannya dengan gerakan yang kaku. Wajahnya yang tadi penuh gairah, kini kembali diselimuti oleh kabut kecemasan yang lebih pekat dari sebelumnya. Pendi, dengar aku. Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh suara tetesan air dari talang seng. Setiap kali kita menyerah pada rasa ini, aku merasa seperti sedang menumpuk hutang pada takdir. Dan aku takut bunga dari hutang ini akan menghancurkan kita dalam sekejap. Aku menatapnya, ingin rasanya meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Namun saat aku hendak membuka suara, sebuah sorot lampu mobil tiba-tiba menyapu masuk melalui celah pintu gudang yang sedikit terbuka. Jantungku serasa copot. Itu bukan lampu mobil warga biasa. Itu adalah mobil sedan hitam milik Pak Kades, saudara jauh almarhum suami Bu Ratna, yang juga merupakan pengawas tak resmi dari keluarga besarnya. "Tepat, lewat pintu samping, Pendi. Jangan sampai terlihat," bisik Bu Ratna dengan wajah pucat pasih. Aku berlari dalam kegelapan, menyelinap di antara mesin penggilingan dan keluar melalui pintu kecil di belakang gudang. Dari kejauhan, di bawah guyuran sisa hujan, aku melihat Bu Ratna keluar dari gudang dengan wajah yang dipaksakan tenang, menyambut kedatangan Pak Kades. Aku berdiri di balik pohon pisang, menahan nafas, menyadari betapa tipisnya benang yang menahan rahasia kami. Malam itu, aku menyadari sebuah takdir yang mengejutkan. Tak lama setelah kejadian itu, Bu Ratna memutuskan untuk menjual sebagian besar saham penggilingannya dan pindah ke kota dengan alasan kesehatan. Aku tidak lagi melihat aroma cendana itu di gudang. Namun, sehari sebelum ia pergi, aku menemukan sebuah amplop coklat di laci meja kerjaku di gudang. Isinya bukan hanya uang lembur yang berlebih, melainkan sebuah surat kecil tanpa nama. "Terima kasih telah menyalakan api di tengah dinginnya hidupku. Pergilah dari desa ini, Pendi. Gunakan modal ini untuk membuka usahamu sendiri. Jangan biarkan dirimu terus menjadi kuli, karena kamu terlalu berharga untuk sekedar memanggul beban orang lain. Kita tidak akan pernah bisa bersama di bawah mata orang-orang ini. Tapi, di dalam hatiku, kamu adalah penguasa yang sebenarnya." Aku terduduk di atas karung gabah, menatap amplop itu dengan perasaan hancur sekaligus haru. Takdir memang mengejutkan. Cinta kami tidak berakhir di pelaminan, melainkan berakhir pada sebuah perpisahan yang memberiku martabat. Ia melepaskanku agar aku bisa berdiri tegak, sementara ia membawa rahasia kami ke tempat yang jauh, di mana tak ada lagi debu gabah yang bisa mengusik nama baiknya. Kisah Pendi dan Bu Ratna berakhir di sini, sebuah perpisahan yang pahit namun penuh kehormatan. Zona romantis telah membawa kita menyelami bahwa cinta terkadang bukan soal memiliki, melainkan soal bagaimana kita saling menyelamatkan di tengah dunia yang penuh penghakiman. Terima kasih telah setia mengikuti kumpulan kisah-kisah romantis terbaru kami. Setiap pertemuan punya ceritanya, dan setiap rahasia punya harganya sendiri. Nantikan cerita romantis selanjutnya yang tidak kalah mendebarkan, hanya di Zona Romantis.